Hai TSC Learners, hai adik-adik. Oke, kemarin kan kita sudah membahas mengenai simple past tense di chapter 6. Sekarang mari kita membahas mengenai present perfect tense. Oke, mari kita cek materinya. Present perfect tense. Nah, present perfect tense merupakan tense atau struktur kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah ataupun telah terjadi, maupun kalian lakukan dengan beberapa kondisi. Di sini kakak menjelaskan ada 3 kondisi yang bisa menyebabkan kalian menggunakan present perfect tense. Yang pertama, kegiatan itu telah selesai dilakukan sebelum sekarang. Biasanya terdapat kata telah atau sudah apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, kegiatan itu dilakukan di waktu lampau dan masih ada kaitannya maupun masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kegiatan tersebut masih kalian lakukan meskipun kalian melakukannya atau memulai kegiatan tersebut di waktu lampau. Nah, yang ketiga, kegiatan itu sudah selesai dilakukan pada masa lampau, tetapi hasilnya bisa dirasakan saat ini. Wow, tapi kok banyak banget ya? Jangan khawatir, karena setelah ini kakak bakal jelasin satu persatu untuk kalian. Nah, ini yang bakal kakak jelasin pertama. Sebelum kakak menjelaskan secara detail 3 ketentuan tadi, kalian harus mengetahui dulu nih rumus present perfect tense. Nah, rumus present perfect tense itu adalah subject plus has or have plus verb 3. Jadi, cuman 3 elemen ini saja. Tapi, kalian bisa menambahkan objek sama adverb ya, tetap ya. Nah, kapan sih Kak menggunakan has, kapan sih Kak menggunakan have? Nah, ini sudah kakak jabarkan di bawahnya. Kalian harus menggunakan have apabila bertemu dengan subjek I, you, they, dan we. Tak lupa, nama orang lebih dari 1. Jadi kalau kalian menemukan nama orang ada 2 orang atau mungkin ada 5 orang, kalian harus menggunakan have. Sementara has digunakan apabila subjeknya adalah he, she, it, dan juga nama orang 1. Oke, sekarang mari kita mulai ke contohnya. Kakak mulai dari yang contoh have dulu ya. Di sini ada contoh, saya sudah mendengarkan lagu baru itu. Karena subjeknya adalah saya, yang di bahasa Inggris kan nantinya adalah I, maka dia masuk ke have ya. Oh ya, agar kalian lebih mudah dalam menghafalkan kapan ketika menggunakan have, kalian bisa menggunakan kata ini yang mudah diingat. Pokoknya kalau kalian menemukan subjek di antara I, you, they, we atau I, you, they, we, nah kalian harus menggunakan have. Begitu ya, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. I have listened to the new music. Nah, listened di sini dia adalah verb 3. Bukan verb 2 ya, tapi verb 3. Tapi kok hampir sama ya dengan verb 2 ditambah ed? Gimana ya? Nanti kakak jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Dia perempuan sudah mendengarkan lagu baru itu. Ingat, dia perempuan adalah she, maka kita harus menggunakan has. She has listened to the new music. Oke, sampai sini rumus besarnya dari present perfect tense, paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Masih ngomongin rumus present perfect tense, kalau yang tadi kan merupakan kalimat positif nih. Nah, sekarang kita bahas yang kalimat negatif dan kalimat tanya. Apakah ada perbedaannya ya sama simple past tense kemarin? Oke, yang membedakan ini sangat jelas banget ya, bahwa ada kata has dan juga have, baik di kalimat positif, negatif, maupun tanya. Dan keberadaan dari verb 3 yang tidak bisa digantikan mulai dari kalimat positif sampai kalimat tanya. Jadi dia tetap pakai verb 3. Nggak bisa kita rubah sama verb 1 kayak di simple past tense. Nah, setelah rumus ini kalian bisa mengimbuhkan objek dan juga adverb. Nah, seperti yang udah kakak jelaskan di video ini. Oke, tak lupa di sini kakak ambil contohnya yang
dia perempuan tadi. She has listened to the new music. Music maksud kakak. Nah, kita rubah ke kalimat negatif. Ingat, di kalimat negatif di sini dia cuman tinggal menambahkan not. Jadi kakak tidak merubah listened yang dia memang sudah verb 3 di kalimat positif, tetap kakak gunakan di kalimat negatif. Dan di kalimatannya kakak tinggal membalik she dan juga has di sini. Menjadi has she listened to the new music? Oke, seperti ini ya. Mudah banget kan kalau yang present perfect tense. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah, ingat, ada has dan juga have yang penggunaannya sangat berbeda disesuaikan dengan subjeknya, dan juga verb 3 yang tidak berubah mulai dari kalimat positif, negatif, dan juga tanya. Oke. Nah, sebagai tambahan di sini kalian bisa menyingkat have not, has not itu bisa kalian singkat menjadi, kalau have not disingkat menjadi haven't, kalau has not disingkat menjadi hasn't. Keduanya ini berarti belum. Kalau dalam kalimat positif kan tadi dia berarti sudah ataupun telah kan. Nah, otomatis kalau dalam negatif dia berarti belum. Sekarang mari kita mulai membahas ketentuan-ketentuan yang ada di awal tadi. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama. Kegiatan itu telah selesai dilakukan sebelum sekarang. Biasanya terdapat kata telah ataupun sudah. Sebenarnya semua kalimat present perfect tense itu kalau diartikan has sama have-nya, auxiliaries-nya ini namanya. Nah, itu artinya adalah telah ataupun sudah. Kita ambil contoh. Saya sudah menulis buku. Nah, ini maksudnya adalah saya sudah menyelesaikan menulis buku. Karena di ketentuan pertama itu kegiatan itu sudah selesai dilakukan sebelum sekarang, berarti di sini yang dimaksudkan bahwa saya itu sudah selesai menulis buku. Nah, maka kita bisa menggunakan present perfect tense menjadi I have written book. Bukan written ya, tapi written. Huruf W-nya hilang, pelafalannya W. Nah, yang kedua, kakakku sudah membaca buku cerita. Di sini maksudnya adalah kakak saya sudah selesai membaca buku cerita. Karena biasanya yang hobi membaca itu cewek, makanya di sini Kak Helin menerjemahkannya my sister. My sister has read storybook. Kata read di sini hampir sama ya bentuknya sama verb 1, cuman ini adalah bentuk verb 3 dari read. Kita bacanya bukan read lagi, tapi read. Oke, sekarang kita menuju poin yang kedua. Yang kedua adalah kegiatan itu dilakukan di waktu lampau dan masih ada kaitannya maupun masih berlangsung sampai sekarang. Contoh nih, kalian mengerjakan PR di jam 5 pagi, terus sekarang udah jam 7. Nah, ini bisa juga dimasukkan present perfect tense karena kegiatan ini memang dimulai di waktu yang sebelumnya atau lampau dan masih kalian kerjakan sampai sekarang. Nah, di sini kalian bisa membubuhkan atau menambahkan keterangan waktu atau adverb of time ya dalam bahasa Inggrisnya yang biasa dipakai untuk present perfect tense, yakni ada since yang artinya sejak, yang kedua ada for selama, yang ketiga ada not yet belum, dan yang keempat ada lately akhir-akhir ini, dan yang terakhir ada all day atau all night atau all week ya, ini ada yang artinya sepanjang hari, sepanjang malam, dan juga sepanjang minggu gitu ya. Nah, di bawah kakak sudah menyediakan contohnya. Saya sudah menulis buku sejak 3 hari yang lalu. Nah, di sini maksudnya sampai sekarang saya masih menulis buku. Cuman memang saya memulainya sudah dari 3 hari yang lalu. Karena di sini ada keterangan sejak 3 hari yang lalu. Nah, ini kalau di bahasa Inggris kan, I, ingat kalau I itu dia pakai have ya. IUDW kan kemarin. Jadi dia pakai have. I have written book since 3 days ago. Nah, seperti ini ya contohnya untuk poin yang kedua. Oke, akhirnya tibalah kita ke poin yang terakhir atau poin yang ketiga. Mari kita bahas. Kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan pada masa lampau, tetapi hasilnya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Atau masih bisa dirasakan saat ini. Nah, ini adverb of time-nya yang bisa kalian pakai itu ada already yang artinya sudah, dan ada just yang artinya baru saja. Ini cuma contoh kecil ya, sebenarnya ada banyak sekali adverb of time yang bisa kalian pakai untuk present perfect tense, tapi di sini kakak cuma mau memberikan contoh-contohnya saja. Nah, ini
Udah ada contohnya, kalimatnya, saya sudah makan ayam goreng. Nah, kalau kita udah makan, meskipun kita udah makannya sekitar setengah jam yang lalu, kita kan masih merasakan kenyang ya kalau kita makan. Nah, di sini karena masih bisa dirasakan hasilnya, ini juga masuk ke present perfect tense. Kalau kita bahasa Inggris kan menjadi I have eaten fried chicken. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai macam-macam verb. Kalau kalian kan kemarin sudah mempelajari verb 1, ada verb ing, ada verb 2 kan di materi sebelumnya. Nah, sekarang kan kita sudah pakai verb 3. Harusnya kita juga kenal dong verb 3 itu seperti apa. Nah, di sini kalau sudah sediakan verb 1, verb 2 dan verb 3 dari regular verb dan nantinya ada irregular verb. Nah, untuk yang regular verb, kalian tenang saja karena di sini verb 2 dan verb 3 itu sama. Verb 1 plus ed, rumusnya tetap nggak dirubah untuk regular verb. Jadi, contoh nih, poin nomor 5, ada kata watch. Nah, di sini verb 2-nya kan udah plus ed. Nah, nanti di verb 3 dia juga plus ed. Tetap ya, bacanya pun sama. Dari watched dan juga di verb 3 nantinya watched. Seperti itu. Jadi mulai dari tulisan, bentuk, dan juga bacanya sama. Nah, yang kedua kita masuk ke irregular verb. Nah, kalau di irregular verb dia bisa sama verb 3-nya dengan verb 2 tapi juga bisa berbeda. Contoh, di poin nomor 1 kakak memasukkan kata run. Nah, ini verb 2 dan verb 3 beda kan? Verb 2-nya ran, verb 3-nya run. Kembali lagi. Nah, ini akan berbeda dengan verb 2 dan verb 3-nya di kata find, di poin hampir akhir. Nah, di sini verb 2-nya found, verb 3-nya tetap found. Nah, jadi untuk irregular verb namanya juga kata kerja tidak beraturan ya. Jadi kalian memang benar-benar harus hafal. Kita nggak bisa matok pola yang sama seperti di regular verb. Tapi di sini kalian harus benar-benar menghafalkan verb 2, verb 3-nya apa. Begitu ya. Oke, kita masuk ke segmen latihan yuk. Nah, di sini mari kita membuat kalimat positif, negatif, dan tanya dalam present perfect tense. Oke, kakak sudah menyediakan waktunya dulu ada 60 detik di sini sama ya sama pertemuan yang kemarin, dan di sini ada gambar cowok sedang sikat gigi. Nah, namanya Rico. Dia sudah sikat gigi selama 20 menit. Oke. Karena ada keterangan for 20 minutes yang artinya selama 20 menit. Oke, di sini tetap ya kakak tetap menyediakan bantuan rumus supaya kalian bisa berlatih mudah dulu. Dan kakak juga menyediakan clue. Kira-kira menggosok gigi itu apa ya? Nah, ini sudah kakak sediakan dari mulai verb 1, verb 2, dan verb 3. Silahkan digunakan. Waktunya kita mulai dari sekarang. Oke, nggak terasa ya waktunya udah selesai selama 60 detik atau 1 menitnya. Nah, sekarang kita cocokkan, dan ini kakak sudah mulai memasukkan jawaban-jawabannya mulai dari kalimat positif, negatif, dan juga tanya. Nah, di sini kak aku tadi nulisnya tit doang. Gimana kak, boleh nggak? Sebenarnya boleh, cuman lebih enaknya kalau dibaca itu kalian tambahkan kata his. His di sini maksudnya adalah giginya Rico. Jadi his di sini merupakan kata milik atau pronoun dari dia laki-laki atau Rico di sini. Nah, akan lebih indah jika kalian membubuhkan kata his di situ sebelum tit ya. Nah,
Silahkan kalian cocokkan mulai dari kalimat positif, negatif, tanya. Nah, sebelum kita akhiri sesi pembelajaran present perfect tense, mari kita belajar dulu menggunakan yes no dalam present perfect tense atau PPT kalau kakak singkat. Oke, kita masukkan kembali beberapa kalimat yang sudah kita pakai sebelumnya, tapi kita rubah dulu dalam bentuk tanya. Yang pertama ada, has your sister read storybook? Nah, di sini kakak kembali ingatkan bahwa di yes no kita langsung menggunakan kata ganti ya. Kita nggak pakai nama orang lagi, tapi kita sudah pakai kata ganti. Jadi meskipun kita membahasa Inggriskan kakak, ibu, ayah, itu kita sudah menggunakan kata ganti. Nah, di bawah udah ada kan contohnya. Oke, kalian bisa cek sendiri. Dan sekarang kita mulai isi jawabannya. Your sister itu kan cewek, berarti kita menggunakan she ya. Jadi jawabannya adalah yes she has. Dan no-nya no she has not, atau kalian bisa menyingkatnya menjadi hasn't. Sementara untuk yang bagian yang kedua di pertanyaan yang ada Riko-nya, di situ kalian bisa menggunakan yes he has, dan untuk yang bawahnya no he has not atau hasn't. Nah, yang pertanyaan yang selanjutnya itu kakak bubuhkan itu tambahan aja ya. Jadi seumpama nih, kayak aku tadi perasaan lihatnya my sister deh, bukan your sister. Kenapa kok bisa kayak gitu ya kak? Nah, jawabannya ada di sini adik-adik. Jadi kalau dalam kalimat tanya, kalian harus mengganti kata milik yang artinya ku menjadi kamu atau mu. Nah, makanya di sini kakak bubuhkan catatannya dari subjek. Kalau kalian ketemu subjek ID positif dan negatif, kalian harus mengubahnya menjadi you. Sementara kalau kalian bertemu dengan pronoun my atau yang berarti milikku, kalian harus berubah menjadi your atau milikmu. Masa sih kalian menanyakan kayak gini, apakah saya sudah makan hari ini? Kan aneh ya kalau kita mendengarnya. Akan lebih bagus kalau kalian menanyakan seperti ini, apakah kamu sudah makan hari ini? Nah, itu terdengar sangat logis ya. Nah, makanya di sini tadi kakak mengganti my sister menjadi your sister. Nah, oke. Nah, untuk yang jawaban dari pertanyaan terakhir ini, have you read storybook? Nah, otomatis kalau ketika kita menanyakan kamu, orang itu akan menjawab dengan saya. Iya, saya sudah makan. Atau di sini, ya saya sudah membaca buku. Nah, makanya di sini nanti jawabannya adalah yes, I have, dan no, I have not atau haven't. Gitu ya. Oke, sekian dulu pembelajaran English Learning untuk materi Present Perfect Tense. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar karena kita bakal membagikan banyak video-video menarik dan informatif, tak lupa mudah dan simple. Oke, see you and bye.